Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lis-sabirina wasyakirina jazaa'an mawfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila kafatil khalqi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya masyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fa innahu qala fi kitabihil karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang tarawih Masjid Nurul Islam yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan umur sampai dengan hari yang ke-24 pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada seluruh umatnya yang taat kepada ajarannya sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjalankan sholat berjamaah. Mengapa? Sebab jamaah merupakan salah sarana agar salat kita menjadi khusyuk. Allah akan menghimpun kita yang tengah berjamaah menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika makmum dalam kondisi yang tidak khusyuk, sedangkan imam khusyuk, maka makmum ikut menjadi khusyuk. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjalankan salat 5 waktu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ini secara berjamaah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pahala orang berjamaah jauh lebih besar dari kata kita menjalankan secara sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Salat al-jama'ati tafudulu salat al-fadhi bisabi'i wa isri darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Jadi kalau kita salat cuma 1 derajat kalau sendirian, nah kalau berjamaah itu jadi 27 derajat pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Rasulullah SAW. Beliau sepanjang hayatnya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Bahkan ketika beliau tengah sakit sekalipun, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikisahkan bahwa Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku mengenai sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah." Lalu beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Kami menjawab, "Belum, mereka menunggu paduka." Beliau berkata, "Ambilkan aku untukku air dalam bejana." Lalu kami mengambil air dan beliau pun berwudu. Tetapi setelah itu beliau tak sadarkan diri. Tak sadar beliau bertanya kembali, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Kami menjawab, "Belum, mereka menunggu ya Rasulullah." Jadi 2 kali pingsan Rasulullah SAW.
Pas sadar langsung menanyakan umatnya, sudah sholat atau belum? Lalu beliau berkata, ambillah untuk air dalam bejana. Lalu beliau duduk dan berwudu, tetapi kemudian beliau tak sadarkan diri lagi. Ketika sadar beliau bertanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, ambillah untuk air dalam bejana. Lalu beliau duduk dan berwudu, tetapi kemudian beliau tidak sadarkan diri lagi. Ketika beliau sadar, beliau bertanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum, mereka tetap menunggumu wahai Rasulullah. Orang-orang tetap berkumpul di masjid di dalam menunggu kedatangan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat isya. Dan lalu Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam sholat. Seorang sahabat menemui Abu Bakar dan berkata, Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk mengimami orang-orang sholat berjamaah. Abu Bakar radhiyallahu anhu datangi Umar dan berkata, hei Umar, imamilah orang-orang menjalankan sholat berjamaah. Umar menjawab, engkau lebih berhak untuk itu. Maka Abu Bakar mengimami alat pada sholat itu. Jadi akhirnya pertama kali Abu Bakar melaksanakan imam sesudah Rasulullah SAW sakit. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut? Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Ternyata Rasulullah SAW sangat menjaga pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam kondisi sakit parah sekalipun, beliau tetap berwudu meskipun akhirnya beliau tak sadarkan diri. Ini berulang sampai 3 kali. Hal ini beliau lakukan karena beliau ingin mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Namun karena kondisi sakit yang mendera beliau sangat parah, beliau akhirnya meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Lalu bagaimana dengan kita selaku umatnya? Rasanya kita jarang sekali menjalankan sholat berjamaah ini. Subuh kesiangan, zuhur sibuk bekerja, asar masih dalam kesibukan, maghrib di perjalanan, dan isya kecapean, hingga kita memilih untuk beristirahat terlebih dahulu karena isya waktunya amat panjang. Kita seakan menganggap bahwa sholat berjamaah adalah hal tidak penting dalam hidup kita. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan betapa sholat berjamaah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan dan tidak ada uzur, mari kita menjalankan sholat secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, sebagaimana Sa'id bin al-Musayyib, Abu Hanifah juga demikian. Abu Hanifah adalah sang pendiri mazhab Hanafiyah. Ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah subuh dan isya selama 40 tahun. Masya Allah ya. As'ad bin Amr berkata, sesungguhnya Imam Abu Hanifah melakukan sholat isya dan subuh dengan satu wudu selama 40 tahun. Jadi dia melaksanakan sholat isya dengan subuh itu cuma 1 kali wudu. Bayangkan berarti tidak tidur. Yahya bin Abdul Hamid Al-Himami menunturkan riwayat yang berasal dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia pernah menemani Abu Hanifah selama 6 bulan. Ia berkata, aku belum pernah melihatnya mendirikan sholat subuh kecuali dengan wudu sholat isya. Dia senantiasa mengakhiri sholat malamnya menjelang subuh. Jadi wudunya mendekati sholat subuh gitu ya. Jadi masih ada waktu isya, jadi sholat isya langsung dengan sholat subuh. Tapi untuk kita kan merasa gerak mungkin. Ada juga Abu Qasim bin As-Saki. Dia seakan adalah orang yang konsisten dalam menjaga sholat berjamaah selama 40 tahun. Ia melakukan sholat berjamaah dan berada di barisan yang paling depan, kecuali ada uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Ia senantiasa beriktikaf di masjid pada bulan Ramadan dan 10 hari di bulan Dzulhijjah.
bersifat faro itu tidak tergiur oleh gemerlapnya kehidupan duniawi. Mungkin demikian yang bisa saya paparkan. Semoga ada manfaatnya. Besar dan kurangnya saya mohon dimaafkan seluruh hak saya, dan baiknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Begitu, marilah kita selalu menjaga sholat berjamaah, diusahakan 5 waktu kita selalu berjamaah. Bila taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.